dunia. Kita lanjut video kandidat turnamen 2024 yang melanjutkan paruh keduanya, kawan. Semua pemain sudah saling berhadapan, tapi karena sistemnya adalah double round robin, kawan, mereka akan saling bergantian warna buah yang dipegang. Jika di paruh pertama pegang putih, ya paruh kedua ini akan pegang hitam, kawan. Dan tadi dini hari melanjutkan game ke-8-nya. Dan saat admin sedang rekaman ini, kawan, ada satu partai yang belum selesai di kategori open, yaitu partainya Ianipo Niaji berhadapan dengan Nijat Apasov. Terlihat di sini Ianipo unggul satu pion, tapi engine menilai permainan seperti ini, kawan, di level top dengan langkah-langkah presisi bisa berakhir remis, kawan. Partai yang lain, kawan, Pragnananda bermain remis melawan Alireza Firoza. Vidit kalah oleh Domaraju Guys, dan Nakamura menang atas Fabiano Caruana. Sementara klasemen di kategori open, kawan, Guys memimpin dengan 5 poin. Tapi kita tunggu nanti jika Ianipo ini bermain remis, kawan, akan punya poin yang sama, 5 poin. Dan seperti kemarin lusa, Guys akan menang tiebreak, tetap berada di posisi teratas. Diikuti Nakamura, kemudian ada Pragnananda dengan 4,5 poin, kawan, dan Fabiano Caruana, Vidit, Alireza Firoza, dan tetap Nijat Apasov berada di posisi buncit. Untuk kategori woman-nya, admin tadi juga melihat masih sedang berlangsung 2 game malahan, kawan, belum selesai di sini. Partai yang lain, Tan Zhongyi kalah oleh Lee Tingji, kawan, dan Katerina Lagno bermain remis menghadapi juniornya Alexandra Goryachkina. Untuk klasemen, ya ada sedikit pergeseran, kawan, di mana Goryachkina ini menduduki posisi teratas, menang tiebreak atas Lee Tingji ataupun Tan Zhongyi. Di sini terlihat Goryachkina, kawan, tak terkalahkan, kawan. Belum kalah. Begitu juga dengan Katerina Lagno. Cuma jumlah kemenangan dari Alexandra Goryachkina lebih banyak ketimbang Katerina Lagno, kawan. Kita nanti update lagi nanti sore, kawan, apakah ada pergerakan kembali dari dua partai yang belum selesai. Kalau kita lihat dari evaluasi barnya sih, loh, lihat ini, ada yang blunder, kawan. Di sini Faisal Irames Babu terlihat blunder tadi. Ya, kita nanti update saja nanti sore, kawan. Oke, untuk game pertama yang akan kita ulas ini permainannya Vidit Santos Gujrati versus Domaraju Guys pada game keduanya, kawan. Pada game pertama mereka bermain remis cepat, kawan, di langkah ke-21. Saya akan tunjukkan gamenya dan saya skip di langkah ke-16. Setelah di sini tadi baku hantam petak B4, ambil balik oleh Menteri. Ada Menteri C2, diikuti gajah G4 dikorbankan, cuma tidak diterima oleh Guys. Dia serang Menteri. Kalau diterima, kawan, ada benteng FC8 serang Menteri, kawan. Menteri mungkin akan bergerak ke petak D3. Nah, ada benteng ke sini, kawan. Gantinya nanti gajah ini. Ditolak tadi dengan gajah C3, bergerak ke petak A3, B2 lagi ke B4, C3 lagi ke A3, ke B2, dan permainan berakhir miss, kawan, di langkah ke-21. Sekarang kita ke permainan kedua mereka, dan langsung saja, kawan, pion E4, pion E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4, kuda F6. Pertahanan 2 kuda dipilih oleh Domaraju Guys untuk menantang permainan Fred Lever Attack. Ya, permainan Fred Lever Attack di era modern saat ini sudah tidak laku lagi, sangat jarang kita lihat, kawan. Mungkin bagi kawan-kawan pemula ataupun permainan di warung kopi atau pos ronda masih cukup menarik. Ya, tentu saja jika ada kuda G5, pion D5 jawabannya, kuda ke A5 jalur utamanya, kawan. Nah, gajah melakukan skak blokade ataupun juga dengan langkah pion B5 bisa kalian pilih. Tapi yang kuat ya kuda ke A5 tadi. Pion D3 pilihan utama, pion A6. Pion A6, kawan, dimainkan oleh Guys. Apakah kalian pernah melihat langkah keempat hitam bermain dengan pion A6? Sangat langka, kawan. Di database hanya sekitar ada 7 game saja. Biasanya pion A6 dimainkan kan setelah gajah ke petak C5. Nah, buka ruang bagi gajah untuk bersembunyi untuk menjadi sniper. Lazimnya kan gajah E7, gajah C5, pion H6. Tapi pion A6, kawan. Ya, mungkin saja beberapa langkah berikutnya diagramnya akan kembali familiar dengan permainan Italia pada umumnya, kawan. Urutan mungkin berbeda, tapi nanti akan tercapai diagram yang sama. Siapa tahu? Rokade, pion H6. Bukan gajah C5 lagi, kawan. Pion H6. Dan di database, kawan, kalau kita melihat urutan-urutan langkah hitam, ini langkah baru, kawan, yang belum pernah ada yang memainkannya. Tapi lagi-lagi mungkin beberapa langkah berikutnya kita akan temui diagram yang cukup umum dalam pembukaan Italia. Ada pion A4, baru sekarang gajah C5, gajah E3 menantang pertukaran, ditolak dengan pion D6,
dan tidak dilanjut pertukaran, melanjutkan kuda B ke D2, mungkin kalian tertarik untuk melakukan pertukaran. Hitam akan cukup kuat pada kontrol petak D4 kawan. Mungkin pionnya bertumpuk, tapi kontrolnya di petak pusat tidak memungkinkan bagi putih untuk dorong pion pusat walaupun bantuan pion C. Kuda B ke D2. Baru sekarang rokade. Pion C3 atau pion H3. Pion C3 pilihan Vidit. Benteng E8. Pion B4 dan sekarang pertukaran gajah pul gajah E3. Ambil balik oleh pion F. Dan sekarang putih punya lajur F semi terbuka dan siap juga dibuka mungkin kuda manuver nanti sampai peta F5 kawan. Dan di sini gajah E6 langsung dinetralisir kekuatan gajah terang. Ada yang memainkan pion D5, hitam menang kawan. Tapi memilih gajah E6. Nah, sekarang kita baru menemui diagram baru kawan dengan gajah E6 ini. Pion B6 balasan Vidit. Sepertinya engine tidak menyukainya kawan. Stockfish menyukai pertukaran gajah terang terlebih dahulu. Baru menteri naik ke petak C2 untuk awasi petak E4-nya sebelum dorong pion D4. Mungkin kuda ini akan ke petak E7 manuver persiapan pion C kawan. Atau benteng ditarik mundur terlebih dahulu. Atau tantang dengan pion A5 kawan. Tapi di sini pion B5. Kuda mundur ke B8, ada opsi juga pertukaran gajah terang bisa didahului oleh hitam, tidak menunggu putih lagi. Selepas diambil balik oleh kuda, baru kuda mundur ke B8, persiapan kuda ke D7 dan seterusnya. Kuda langsung mundur ke petak B8, gajah pul gajah, ambil balik oleh benteng, menteri C2 seperti tadi idenya kawan. Kuda B ke D7, dan sekarang bongkar petak pusat dengan pion D4. Ada menteri E8 sebelum membuka permainan lajur E kawan. Nah, kalau kalian dahului kawan seperti ini, tentu konstruksi kalian tetap jelek kawan, akan tetap merugikan putih. Jadi saling menahan diri, tidak membuka permainan lajur pusat. Benteng AE1, tadi ada opsi dorong pion saja. Sekalian ditutup kawan permainan. Dan kontrol kalian pada lajur C sangat kuat. Benteng mundur, kalian ikuti kuda ke sini, juga bisa merepotkan hitam. Tapi memilih dengan benteng AE1, pion A pukul pion B5, pion ambil balik pion B5. Setelah ditinggal oleh putih, lajur A dikuasai oleh hitam. Langsung angkat benteng, serang pion, berikan tempat juga bagi menteri. Jadi lajur A sudah dikuasai penuh oleh Domarajuku guys. Pion C4, menteri A8, pion H3, benteng E8, raja H2. Langkah kesalahan kawan, memang sulit kawan bagi putih untuk melakukan pergerakan di sini. Menteri harus tetap menjaga peta E4 ini. Agar nanti tidak ada tekanan kawan di lajur E kalau lajur E sudah dibuka oleh hitam. Dan menteri juga sangat terbatas ruangnya di areanya sendiri. Kudanya pun juga terbatas kawan. Bentengnya pun juga tidak mungkin lagi keluar ke lajur A. Sangat kuat lajur A ini kontrol dari hitam. Sudah sangat jelas di sini kawan. Putih dalam posisi yang berat. Oleh karena itu, kontrol waktu pun di sini ada perbedaan yang cukup lebar, sekitar 30-an menit kawan. Raja A2 yang terkuat dengan kuda B1 tadi, tapi ada serangan juga dengan benteng A2 nanti. Pion B6, langkah bagus kawan, untuk perkuat kontrol petak C5 dan juga buka diagonal terang kawan, untuk membuka permainan nanti ke depan. Terlebih dahulu benteng F2, benteng A2, menteri D3 tetap harus menjaga ruang terang ini kawan. Tadi mundur ke B1 yang lebih kuat. Benteng A3, menteri yang ke A3 menantang pertukaran yang terkuat. Tapi memilih dengan benteng A3. Menteri B1, menteri A4 sekarang lanjut gugas. Kuda ke H4, buka lajur F, ingin mencoba keluar menyerang kawan. Benteng A8, sekarang sulit lagi kawan untuk melakukan gebrakan di lajur A. Benar-benar kokoh posisi gugas di sisi menteri. Kuda F5, raja F8 tidak memberikan kesempatan kuda manuver-manuver kawan. Benteng E ke F1 dobling, apakah ada ide pengorbanan? Kita lihat saja. Benteng A1, menteri D3 tetap menjaga pion kawan. Kemudian ada menteri B4, tekan kuda di sini, koneksikan dua bentengnya kawan. Untuk persiapan juga naik salah satu benteng, menantang pertukaran di sini. Diterima, ambil balik oleh benteng. Kemudian pion C5 kembali membuat langkah kesalahan. Dalam kontrol waktu tinggal 12 menit kawan. Berpikir 2 menitan, pion C5 dimainkan. Ada opsi pion G4 ataupun juga kuda kembali ke F3 kawan. Memilih dengan korban pion, diterima. Kuda C4,
ataupun kalau kalian mencoba menantang pertukaran menteri di sini kawan untuk netralisir kekuatan menteri hitam, ya bisa diterima oleh hitam, ambil balik oleh kuda, benteng A3, serang kuda, serang pion kawan. Kalau kalian pertahankan dengan benteng di sini, ada pion G6 mungkin, serang kuda, kuda caplok di sini, diikuti dengan pion C4, pion ini juga bisa jatuh kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Kuda C4. Kemudian di sini ada menteri ke E1. Awas benteng terancam. Benteng ke E2. Salah alamat putih. Sekarang skakmat tak terhentikan lagi. Hitung-hitungan engine 14 langkah skakmat. Engine menyarankan untuk memperpanjang permainan dengan pion B6. Atau mungkin tantangan pertukaran menteri. Tapi yang jadi masalah menteri G1. Raja terpaksa naik. Kuda caplok pion E4 karena tidak dijaga lagi oleh menteri. Benteng jatuh, raja bergeser, kuda caplok. Kalau menteri caplok, ya benteng mengikutinya, wassalam. Benteng E2 cukup normal, langkah manusia. Masalahnya menteri G1 lanjut gukes skak. Terpaksa raja naik, kuda H5 mengikutinya skak. Raja ke ruang gelap H4. Tidak berani ke ruang terang kawan karena akan memberikan tempo lebih cepat bagi perwira-perwira hitam kawan. Skakmatnya malah lebih cepat. Oleh karena itu untuk memperpanjang skakmat, raja harus ke ruang gelap H4. Tapi ada kuda D ke F6, diikuti pion G5 skakmat, tak terhentikan. Oleh karena itu di sini kuda dikorbankan yang lebih kuat supaya skakmat lebih lama. Ambil pion G7, ambil pion H6. Kalian bisa ambil kuda ini kawan, hitungannya 8 langkah skakmat, tapi Gukes memilih 1 langkah lebih cepat kawan. Menteri H2. Ancamannya di sini. Kuda kembali ke F5. Ada benteng F1. Pion G4 kawan. Awas, menteri terancam. Dikorbankan menteri kawan. Benteng ambil pion F5. Ancaman skakmat 1 langkah juga dengan pion G5. Di sini Vidit pion E pukul benteng. Kalau pion G5 ya tidak ada lagi yang mendukungnya ataupun en passant. Tapi menteri G3 skak. Raja G5. Kuda H7 skak. Vidit menyerah. Karena kenapa? Karena selepas raja ambil kuda H5, menteri ambil pion H3, skakmat sudah kawan. Ciamik sudah permainan Gukes, memanfaatkan kelengahan Vidit di sisi menteri, memberikan keleluasan benteng-bentengnya kawan untuk mengisi lajur A yang terbuka melompong tadi di sini. Langsung dikuasai oleh Domaraju Gukes dengan menteri benteng dan mempunyai kesempatan lebih cepat angkat benteng, angkat menteri kawan, doubling benteng sekaligus di lajur A. Dan akhirnya pertarungan India ini dimenangkan oleh Domaraju Gukes. Oke, semoga permainan dari kedua pemain ini kawan bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.